pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ibu absen dulu ya. Adinda, Alvin, Aldi, Anjania, Bayu, Cynthia, Dede, Medinda. Oke, hadir semua ya berarti. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa belajar terlebih dahulu. Oke, hari ini di pertemuan pertama kita di kelas 10, kita akan belajar materi tentang pengertian dan sifat-sifat eksponen. Nah, sebelumnya Ibu mau mengingatkan kembali kepada materi yang telah dipelajari di SMP, yaitu tentang bilangan berpangkat. Nah, ada yang masih ingat bilangan berpangkat itu seperti apa? Ada yang masih ingat? Oke, Dinda. Seperti apa sih bilangan berpangkat itu? Atau apa sih pengertian bilangan berpangkat itu? Oke, benar ya. Jadi bilangan berpangkat itu dimana 2 pangkat n itu sama dengan 2 dikali 2 hingga n kali. Seperti contohnya 2 pangkat 4 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 4 kali. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama siswa dapat menerapkan konsep atau pengertian dari eksponen. Yang kedua, siswa dapat menemukan sifat-sifat eksponen. Dan yang ketiga, siswa dapat menyederhanakan atau menentukan hasil nilai bilangan berpangkat dengan menggunakan sifat-sifat eksponen. Nah, langsung saja kita ke materi. Tadi kita singgung bahwa tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat menerapkan konsep atau pengertian eksponen. Nah, untuk pengertian eksponen itu sendiri sama seperti bilangan berpangkat, di mana 2 pangkat n itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 hingga n kali. Contohnya tadi 2 pangkat 4 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Oke, langsung kita ke sifat-sifat eksponen. Untuk sifat-sifat eksponen itu terdapat 7. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N. Nah, kita bisa lihat bahwa konstantanya itu sama, yaitu sama-sama A. Namun, pangkatnya itu berbeda. Nah, untuk bentuk perkalian ini, kita hanya menambahkan pangkatnya saja. Jadi, M ditambah N. Jadi, A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N. Ini sama seperti bentuk perkalian, hanya saja pengoperasiannya itu berbeda. Operasi hitungnya itu berbeda. Nah, kalau untuk perkalian itu ditambahkan. Kalau yang pembagian dikurangi. Jadi, untuk A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jika M-nya ini lebih besar dari N. Yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan lagi N. Jadi, jika kalian menemukan pangkat di dalam kurung, lalu di luarnya itu ada pangkat lagi, maka kalian hanya mengalihkan pangkat yang di dalam kurung dengan pangkat yang di luar. Jadi, untuk A pangkat M dipangkatkan lagi N sama dengan A pangkat M dikali N. Yang keempat, ada A pangkat N dikali B pangkat N. Nah, bisa kita lihat bahwa konstanta di sini itu berbeda. Ada A sama B, namun pangkatnya itu sama, yaitu sama-sama N. Nah, berarti di sini kalian hanya mengalihkan konstanta dulu. Di sini A kali B, lalu dipangkatkan N. Jadi, A pangkat N dikali B pangkat N sama dengan A dikali B dipangkatkan N. Nah, untuk sifat yang kelima, sama seperti sifat yang keempat, di mana A dibagi B dipangkatkan M itu akan sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Sifat yang keenam, 1 dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat negatif N. Kenapa di sini negatif? Karena posisi A pangkat N itu tadinya di bawah. Jika kalian ingin memindahkan posisi A pangkat N ini di atas gitu, supaya satunya itu hilang, maka tanda pangkatnya itu berubah, yang tadinya positif menjadi negatif. Dan sifat yang terakhir, A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi untuk setiap bilangan yang jika dipangkatkan 0, maka hasilnya itu akan tetap 1. Jika
A-nya itu tidak sama dengan 0. Oke, langsung saja kita ke contoh. Di sini Ibu mempunyai contoh soal 2 pangkat 2 dikalikan dengan 2 pangkat 3. Nah, karena di sini konstantanya sama yaitu 2, maka kita taruh angka 2 ini di sini. Lalu kita akan jabarkan 2 pangkat 2 terlebih dahulu. Nah, kita misalkan tutup botol kuning ini yaitu angka 2. Lalu kita taruh tutup botolnya sebanyak 2 kali. 1, 2. Selanjutnya kita akan jabarkan 2 pangkat 3. Kita taruh tutup botolnya sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Nah, maka kita lihat bahwa 2 pangkat 2 dikalikan dengan 2 pangkat 3 yaitu 2 pangkat 1, 2, 3, 4, 5. Yaitu 2 pangkat 5. Nah, coba bentuk ini atau ini merupakan sifat keberapa? Sifat pertama ya, yaitu A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N akan sama dengan A pangkat M ditambah N. Berarti ini pangkatnya 2 ditambah dengan pangkat 3. 2 tambah 3, 5. Oke, selanjutnya ada contoh soal 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2. Sama seperti contoh soal yang pertama. Karena ini konstantanya 2, maka kita taruh 2 di sini dan kita misalkan tutup botol warna biru ini yaitu angka 2. Nah, kita jabarkan dulu 2 pangkat 4. Kita taruh tutupnya sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Lalu kita jabarkan yang bawahnya 2 pangkat 2. Kita taruh di bawah 1, 2. Nah, setelah itu kita ambil setiap dari atas 1, dari bawah 1. Kita ambil ini 1, 1. Masih ada sisa 1, kita ambil lagi 1, 1. Nah, bisa kita lihat bahwa 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2. Nah, ini merupakan sifat kedua yang dimana A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N jika M ini lebih besar dari N. Nah, selanjutnya ada contoh soal 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Kita taruh 2 pangkat 2 di atas di warna kuning dan konstanta 2-nya kita taruh di bawah. Nah, sekarang kita akan jabarkan dulu yang 2 pangkat 2. Karena ini dipangkatkan 3, maka kita taruh tutup botol warna kuningnya sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Selanjutnya kita akan jabarkan 2 pangkat 2 yang di sini dulu 2 kali. 1, 2. Ini kita misalkan tutup birunya yaitu angka 2. Ini 1, 2, 1, 2. Nah, maka kita dapat melihat hasilnya dari 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3 itu akan sama dengan 2 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 pangkat 6. Nah, ini merupakan sifat ketiga yaitu A pangkat M dipangkatkan lagi N akan sama dengan A pangkat M ditambah pangkat M dikali M. Oke, soal selanjutnya yaitu 2 kali 3 pangkat 2. Nah, kita taruh dulu yang di dalam kurung 2 kali 3 di sini. Terus konstanta 2 kita taruh di warna biru, konstanta 3 kita taruh di warna hijau. Nah, kita jabarkan dulu yang 2 kali 3. Kan ini pangkat 2, berarti kita taruh tutup botol kuning ini sebanyak 2 kali. 1, 2. Nah, selanjutnya yang 2 dan 3 kita taruh yang untuk yang warna biru dulu yaitu angka 2 kita taruh di 1 di setiap botol warna kuning. Ini taruh 1. Nah, untuk yang angka 3 tutup botol warna hijau kita taruh 1 juga. 1, 1. Nah, maka kita bisa lihat hasilnya bahwa
2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Kita kelompokkan ini. Nah, maka 2 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 2. Seperti sifat keempat, ini sifat keempat yang dimana A dikali dengan B pangkat M itu akan sama dengan A dikali M, A pangkat M dikali B pangkat M. Oke, soal terakhir yaitu 2 dibagi 3 pangkat 2. Nah, kita tulis angka 2 di warna biru dan angka 3 di warna hijau. Nah, untuk masing-masing angka ini kita pangkatkan 2. Untuk yang 2 dulu, kita pangkatkan 2, kita taruh tutup botol warna biru ini sebanyak 2 kali. 1, 2. Selanjutnya yang 3 juga sama, kita taruh tutup warna hijaunya sebanyak 2 kali. 1, 2. Nah, berarti dapat kita lihat bahwa 2 dibagi 3 pangkat 2 ini bisa kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai sifat-sifat eksponen yang telah tadi Ibu jabarkan atau mengenai cara penyederhanaannya dari suatu bentuk pangkat? Tidak ada? Oke, Ibu langsung saja. Di sini Ibu akan berikan 2 contoh soal. Yaitu yang pertama, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Soal yang kedua, 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 2. Oke, di sini Ibu mau meminta dari kalian 2 orang untuk mengerjakan di depan. Ibu tunjuk saja ya. Coba Ibu mau minta Mei sama Cynthia untuk mengerjakan di depan. Oke, coba nomor 1 dulu yang udah dikerjakan oleh Mei. Silakan Mei jelaskan kepada teman-temannya hasil dari pengerjaan Mei. Oke, kan tadi kan untuk soalnya itu sederhanakan bentuk berikut ini. Nah, kalau Ibu ubah pertanyaannya yaitu tentukan hasil dari 3 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 3. Nah, hasilnya itu berapa, Mei? Oke, 3 pangkat 5 yaitu oke, bener ya. Silakan soal yang kedua, Cynthia. Jelaskan kepada teman-temannya hasil dari pengerjaan Cynthia. Oke, untuk hasilnya itu sendiri berapa? Oke, bener ya. Silakan bagi teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum paham dari pengerjaan teman-temannya di depan? Tidak ada? Oke, silakan Medinda dan Cynthia untuk kembali ke tempatnya. Oke, terima kasih kepada Medinda dan Cynthia yang sudah mengerjakan di depan. Silakan beri tepuk tangan untuk teman-temannya. Oke, jika kalian sudah paham semua, di sini Ibu mempunyai LKPD atau lembar kerja peserta didik yang harus dikerjakan oleh kalian secara berkelompok. Untuk kelompoknya itu sendiri dibagi menjadi 2 kelompok. Sesuai dengan absennya aja ya, berarti kelompok pertama Adinda, Alvin, Aldi, dan Anjania. Kelompok yang kedua, Bayu, Cynthia, Dede, dan Medinda. Silakan untuk berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Jika sudah berkumpul dengan anggota kelompoknya, Ibu di sini akan langsung saja bagikan LKPD-nya. Kelompok yang pertama, kelompok yang kedua. Oke, langsung saja untuk memulai diskusinya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan ke Ibu. Ibu berikan waktu sekitar 10 menit. Oke, waktunya sudah habis ya. Silakan setiap perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, untuk presentasinya itu, kan di LKPD terdapat 2 kegiatan dan 1 simpulan. Satu kelompok itu mempresentasikan 1 kegiatan dan simpulan. Silakan siapa yang mau duluan? Kelompok 1, silakan siapa yang mau majunya? Adinda. Oke, Adinda silakan maju.
Oke, Adinda berarti mempresentasikan kegiatan 1 dan juga simpulannya ya. Silakan. Oke, Adinda telah mempresentasikan hasil jawaban diskusi kelompoknya. Untuk kelompok 2, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau apakah jawaban kalian ada yang berbeda dengan kelompok 1? Sama? Oke, cukup. Untuk kelompok 1, silakan Dinda kembali ke tempatnya. Oke, selanjutnya kelompok 2, siapa yang mau maju? Oke, Bayu, silakan maju Bayu. Oke, di sini Bayu mempresentasikan kegiatan 2 beserta simpulan. Oke, Bayu telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Apakah kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan atau jawabannya sudah sama atau berbeda dengan kelompok 2? Sama? Oke, silakan Bayu kembali ke tempatnya. Oke, beri tepuk tangan untuk Bayu dan Adinda yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, yang Ibu lihat tadi penyampaiannya sudah bagus dan jawabannya juga hampir sama ya untuk kelompok 1 dan juga kelompok 2. Berarti semuanya sudah paham ya? Oke, untuk meningkatkan pemahaman kalian terkait materi hari ini, Ibu akan berikan PR, pekerjaan rumah mengenai sifat-sifat eksponen. Di sini terdapat 3 soal aja, kalian kerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas persamaan eksponen. Silakan kalian bisa baca-baca dulu di rumah terkait materi yang akan disampaikan, yang akan dipelajari minggu depan. Untuk kesimpulan materi hari ini, coba Ibu mau minta Cynthia sebutkan 2 sifat eksponen. Oke, selanjutnya Dede silakan sebutkan 2 sifat eksponen lainnya. Oke, dan yang terakhir 3 sifat eksponen, silakan siapa yang mau menjawab? Oke, Feby, silakan Feby. Oke, terima kasih semuanya. Ibu harap kalian bisa mengingat materi yang telah dipelajari hari ini. Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Silakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa pulang. Oke, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.